bisa katanya ringan, lesetannya mantap. Kalau belum laku, soalnya ini busur mau dijual di harga pasaran dan insya Allah nggak nyesel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat dua paketan teman-teman yang udah ditunggu dari kemarin. Busur dari ini, busurnya dari temen, bantuan dari temen dapetin busur ini, soalnya kan di rumah udah gak punya busur yang enteng. Busurnya AJR Jari, kemarin menang lelang, sama ini spine tester. Oke, kita langsung buka aja, dan sabar soalnya hari ini tato datang semua. Oke, kita lihat aja. Sepertinya ini lepas, gampang lah, tinggal dilem nanti. Ada panduannya, bagus nih, bisa ditiru. Ada panduannya, jadi kalau kita beli apa-apa kasih panduan kayak gini bagus. Busur juga boleh, kalau busur untuk sebenarnya kalau emang bagus busur juga bisa sih kasih gini, kasih keterangan dia drawlingnya berapa, terus draw max DL nya berapa maksimalnya, terus dan macam-macamnya bisa ditulis di sini. Cukup bikin satu, di fotokopi, selipin ke dalam kan cocok, bisa jadi masukan untuk supplier lainnya. Ini bagus nih, ini spine testernya dari Kang Prabu. Nanti besok coba tak rakit, ini mau unbox saja. Cakep sih, cakep. Dan yang paling penting ini ya, Masya Allah, dari paketan, aduh, nih kerjaannya paketan kayak gini nih. Barang bagus-bagus dirusak, ya apa-apa lah, nanti bisa dibenerin kok, gampang. Benerin kayak gini mah enteng. Oke, kita singkirin dulu ini, kita lihat lagi busurnya. Cakep ya, busur Kang Supri memang selalu cakep. Ini modelnya Krimian Tartar. Di sini tulisannya 34 di 28. Kelihatan nggak sih? Pokoknya itulah 34 di 28. Ini sebenarnya busurnya buat hadiah lomba sih kemarin, tapi karena lombanya nggak jadi sama panitia dilelang, jadinya tak pegang Kang Supri. Oke, besok coba tak lihat coba strong aja ya dulu ya, penasaran. Besetnya lumayan pendek, wajar sih busurnya. Model handle kayak gini lurus ya, lurus semua. Nggak kelihatan ya, besok aja. Yang pasti ini busurnya bisa kita coba lihat. Biasa kalau saya yang buka, pasti nanti kita lihat FDC nya dulu, alasan kenapa busur Kang Supri bisa katanya ringan, lesetannya mantap. Kita coba lihat nanti,
Kita lihat grafik FDC nya. Dulu pernah punya beberapa busur Kang Supri, tapi sudah tak lepas soalnya belum sempat diukur, belum sempat macam-macam. Ada sih ukurannya cuman hilang, jadi besok kita ukur ini aja. Cuman 34 lbs di 28, kalau di Drolengku paling sekitar 438 39 lah, masuk lah. Oke ya, assalamualaikum ya. Kali ini waktunya kita kulik busurnya Kang Supri. Kita ukur dulu FDC nya, nanti kita ukur FDC nya. Tadi udah ukur knock to knock, panjang serangnya dia berapa. Kalau dari panjang string segitu sama knock to knock segitu, kemungkinan busurnya akan stuck di angka 29. Nih kurvanya, kita lihat ternyata bener ini stucknya di 28 29. Ini kurvanya berarti kita pakai yang 28 aja. Nah kurvanya udah seperti itu, mau dipaksa lagi bisa, tapi wow, nah kayak gitu. Nah kira-kira kayak gitu tadi. Nanti kita coba lihat hasil kurva FDC nya, kita baca grafiknya. Kenapa busur Kang Supri mau tes shoot ya, tapi masih sakit. Kita coba tes shoot 1 atau 2 arrow. Gripnya pakai grip yang biasa aja. Masih enteng lah, ini udah mulai berat. Berarti bener tadi dia puncak drawnya ada di 27 28. Habis itu udah masuk ke masa stuck. Minimal stuck buat aku ya. Pakai arrow 27,1. Kita coba lagi ya, semoga kelihatan kurvanya. Handshocknya lumayan sih ya, ada kerasa. Soalnya tadi emang nggak, gripnya pakai grip yang full grip untuk ngerasain handshocknya. Kita pakai full grip, handshocknya ada. Mungkin GPP nya kurang tinggi, soalnya kalau untuk model tartar gini sih harusnya sekitar 10-11 GPP nya. Kalau itu pakai 27 berarti GPP nya masih ya 10-an sih, tapi ya nantilah kalau udah sembuh kelingkingnya kita coba lagi. Kalau belum laku, soalnya ini busur mau dijual. Cakep, ini busur cakep, smooth. Kenapa bilang smooth? Soalnya semua busur di bawah 40 tadi kayaknya mesti kerasa smooth kalau buat saya. Ini mau dijual, kalau yang minat nanti japri aja. Kenapa dijual? Karena dolengnya kurang panjang ya. Dolengku itu sekitar 29,3 dari Bohen Anchor tadi yang ada di Aero penandanya itu 29,3. Ini udah mulai kerasa stuck menurutku ya,
stuck menurutku mulai di 28,5 itu udah mulai kerasa stuck. Soalnya kan stuck menurut orang beda-beda. Kalau ditarik masih bisa sampai 30 masih bisa ditarik. Ini busurnya. Ini dari busur, ini busurnya Kang Supri ya, AJR Cherry ya. Ini busurnya baru, cuman seri yang lama. Baru tapi seri yang lama. Oke, nanti kita lihat hasil FDC nya. Saya masukin ke komputer dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa lihat kurva FDC dari busurnya Kang Supri yang tadi kita hitung. Kita zoom dikit lagi. Oke, di sini kita bisa lihat ternyata busurnya mulai stuck di angka 28 ya. Jadi 28 ini menurut preferensiku ini maksnya. Max pada tarikan optimal. Jadi kalau tarik lagi bisa, ini masih bisa ditarik, bisa draw, tapi dia maxnya sampai di sini aja, dan optimalnya dia ada di angka 27. Ini optimal kalau menurut standarku. Sekali lagi ini masing-masing orang punya standar yang beda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa busur Kang Supri itu dia smooth. Kalau ini kita tarik garis lurus, dia garis lurusnya ada di sini. Nah, ini garis lurusnya. Dia ada ham, ini hamnya. Ini ham. Dan dia landai di bawah. Di sini dia landai. Itu kenapa dia rasanya dia smooth, tarikannya smooth. Terus ada lagi orang yang bilang, wah ini busurnya 45 lbs tapi rasanya seperti 40 lbs atau seperti 30 lbs. Yaitu karena ada di sini nih, dia kurvanya dia melengkung ke dalam. Jadi 45 ada di sini, misal ya 45 ada di sini, ini ada 45, dan dia cuma narik sampai 40, ya iyalah rasanya seperti 30. Ya emang dia nyatanya di sini memang dia 30 pada posisi itu. Jadi kenapa orang ada yang bilang wah ini rasanya 40 seperti 30, karena dia menariknya bukan pada titik optimal, pada titik penghitungan. Dan ada satu lagi kemungkinan, ini kemungkinan aja, beberapa busur yang tak coba dengan kurva melengkung, jadi ham terus dia melengkung ke bawah, pada tarikan tertentu dia emang kerasa lebih ringan, karena emang nyatanya dia lebih ringan. Soalnya pada titik tertentu itu dia punya LBS feeling seperti itu lah. Jadi kembali lagi ke sini FDC. Ini dia FDC-nya ada berapa di bawah garis kurva. Ini garis lurusnya ada di sini. Ini garis lurusnya ada di sini. Dia melengkung ke bawah. Jadi kalau kita lihat kurvanya itu kira-kira seperti ini lah. Nah, kira-kira kalau digambar simpel tuh busurnya Kang Supri tadi dia seperti ini. Dia ada ham di depan, dia landai di belakang, dia landai, dia turun, terus dia naik, dan garis titik lurusnya ada di sini. Jadi pada titik ini kebanyakan orang kita kan nariknya karena dia pakai kira-kira. Pokoknya kalau sedagu kira-kira 28, seberat berapa, serahang kira-kira. Nah, kalau pakai ilmu kira-kira ya kita cuma bisanya dapatnya hasilnya kira-kira. Tapi kalau kita coba ukur beneran, soalnya kan tadi kita pakainya bow hand anchor. Bow hand anchor itu penanda di busur, jadi kita tahu pasti berapa tarikan kita pada waktu kita narik suatu busur. Ini maxnya, ini hamnya, dan ini mungkin bisa orang bilang let off. Itulah dia ngerasa feeling penurunannya ada di sini. Di sini ini. Nah, ini yang false-nya itu dia LBS palsu. Jadi dia pesan busur 45 28, rasanya kayak 35 28
rasanya kayak 35 lah. Ini ya mustahil. 45 ya 45, 35 ya 35. Yang bikin kita ngerasa seperti itu karena kita nggak memaksimalkan potensial busurnya, kita nggak narik busur sesuai pada titik tarikannya. Nah, kira-kira begitu. Ini cuman analisa pribadi aja sih. Kalau untuk yang udah masar-masar mungkin kan nggak butuh kayak ginian, dia udah pinter-pinter lah semua lah. Untuk acer-acer yang pemula atau acer-acer yang masih belajar awal-awal, terus dia pengen apa sih logikanya, kenapa sih bisa kayak gini, kenapa bisa kayak gitu, ya kita belajar dari ilmu yang pasti-pasti aja. Dan ini sekali lagi nggak menandakan lesatan ya, jadi nggak mentang-mentang FDC nya segini lesatannya gini, enggak. Lagi-lagi lesatan itu harus diukur dengan krono, dan krono kecepatan nanti dipengaruhi oleh massa busur itu sendiri, massa dari aero itu sendiri, dan tarikan yang konstan, serta jadi busurnya nggak pakai katra lah asalnya, karena gimana pun katra itu mesti menambah walaupun itu sedikit, atau banyak itu tergantung pemahaman masing-masing ya. Oke, kira-kira begitu. Ini ya basicnya aja, dasarnya aja kenapa orang bisa bilang 45 di 35 bla 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 kayak gitu. Oke, sekian di perkiraan 29 udah start, tapi bisa di draw lagi karena hampir semua busur EFG bisa di draw sampai sepanjang-panjangnya, tapi start minimal start untuk kriteriaku. Soalnya dari 28 ke 29 dia udah naik lebih dari 10%. Kalau untuk standarku kan 10% dari draw sebelumnya itu dia udah masuk ke fase start. Ini di 27 malahan sepertinya. Dan ya, kenapa dia kerasa smooth? Dia grafiknya ada ham kecil di depan. Ini ham kecil di depan ini. Terus nanti dia agak turun, dia grafiknya dia tinggi, terus dia turun dikit, landai, naik lah. Itu contoh busur-busur dengan lesatan yang cakep. Lesatannya cakep tuh kayak gitu, dan dia kerasa smooth soalnya dia beratnya di depan, walaupun nggak terlalu berat, tapi kan FDC nya dia ada hamnya, ham di depan ini hamnya kecil, nggak terlalu tinggi. Terus dia naiknya pelan-pelan sampai ke angka 26, 27. Nah, dari 27 ke 28 ini udah naik 10%. Jadi ini menurutku udah, kalau untuk standarku 28 udah stop standarku. Dan itu wajar soalnya dengan busur dari panjang knock to knock 115 cm emang rata-rata max draw nya cuma sampai 28 untuk efisien ya, tapi untuk draw dipaksa lagi masih bisa. Dan dia panjang string cuma 106, jadi busurnya ini termasuk untuk busur tatar lumayan pendek, dan wajar karena emang ukurannya dengan LBS segitu, panjang segitu, masih sangat wajar dan masuk akal. Oke, kayak gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Itu sebenarnya bukan ngulik sih, cuma sebenarnya mau tahu kayak apa sih, kenapa busur jalang supir itu bisa banyak orang yang suka. Dan emang kalau dari karakteristik FDC nya emang enak, dia landai, nggak yang lurus kayak yang terus, kan dia mirip-mirip busur kayak busur kartel, Sirius atau longbow itu dia karakternya lurus. Tapi kalau untuk busur-busur seperti model bending atau laminasi itu dia nyimpen tenaga, jadi tarikan awal tuh harusnya lebih berat daripada busur-busur yang flat seperti itu. Busur flat maksudnya busur yang satu bahan ya, kayak longbow atau yang busur yang lim panjang tapi dia nggak ada kurva di ujung sianya, biasanya kayak gitu biasanya, dan nggak selalu. Itu semua tergantung dari racikan bowyer masing-masing. Oke ya,
intinya busurnya enak banget. Tadi coba lesatannya sih kerasa emang lebih enak. Soalnya mau ngukur juga nggak ada krono, mau ngitung juga males banget mau ngitung pakai yang apa dari suara-suara itu, terlalu males. Oke, ya kira-kira gitu aja lah ya. Oh iya, itu busur mau dijual. Kalau mau ambil nanti kontak aja via FB, jual murah. Untuk busur Wang Supri itu tak jual murah sekali, soalnya kemarin dapat dari lelang. Saya kira cukup, ternyata enggak, drolingnya enggak cukup teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau minat bisa nanti langsung japri aja. Oke, murah, yang pasti di bawah harga pasaran, di bawah harganya Wang Supri, di bawah harga pasaran, dan insya Allah nggak nyesel. Itu baru tak pakai shoot 1, 2, 3, kemarin 1, 2, ini 4, sekitar 6, nggak sampai 20 kali shoot lah, intinya sekitar 6 sampai 10 shoot aja. Oke, sekian, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.